Malam ini, Gus Samsudin berada di sebuah tempat yang dipercaya sebagai lokasi yang sangat wingit. Di bawah rimbunnya pohon bambu, tersimpan energi dari makhluk-makhluk misterius. Konon, siapa saja yang datang dengan niat buruk ke tempat tersebut akan langsung menerima akibatnya. Di lokasi ini pula terdapat sebuah makam leluhur dari Kesultanan Mataram. Sosok yang dipercaya masyarakat sebagai babat alas dan juga orang yang sangat sabar. Misteri apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tempat ini? Terus saksikan video ini karena pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada apa kalian ke sini? Saya datang ke sini untuk silaturahmi. Mohon maaf, panjenengan dengan siapa ini? Bodoh. Siapa nih? Sinten ini? Panjenengan yang ada di sini. Kalau warga yang datang ke sini untuk berdoa di sini, Asal maksudnya baik, tidak apa-apa. Kalau tidak baik, melakukan tidak baik, aku makan. panjenengan siapanya di sini? Aku yang menguasai tempat ini. Ikuti langkah dia. Dia suka sholat. Dia suka ibadah. Saya tadi kayak di sini ada rumah tuh di pohon bambu di sini. Makhluk kayak aku cuma satu. Ular panjang itu makhluk yang seperti apa? Bodoh. Mau duit? Kalau mau saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi di kesempatan malam ini saya ingin memberikan sebuah ijazah terkhusus buat panjenengan dan umumnya untuk semua subscriber lover saya di manapun berada. Saya pengen mengijazahkan ini ke Pak Rohman. Kenapa? Karena Pak Rohman ini kan mediator saya. Panjenengan itu kan sebagai penyambung sesuatu tempat kepada saya secara dohiran wal batinan. Jadi supaya yang menjadi penyampaian itu benar-benar dari batin, benar-benar dari ruhaniyah, benar-benar dari kegaiban yang ada di tempat itu, supaya nyambung dengan yang ada di tempat itu dengan panjenengan dan nanti akhirnya bisa menyambung ke saya. Yang perlu untuk Pak Rohman ketahui bahwa diri kita itu ada yang
dohir, ada yang batin. Namanya dohiran wal batinan. Dohir dan juga batin. Nah, supaya diri kita itu berjalan benar-benar dibimbing oleh batin kita, bukan oleh nafsu kita, atau bahasa Jawanya benar-benar dibimbing oleh pancer kita. Bahasanya itu gerakku adalah gerak batinku, yang menggerakkan adalah batin kita. Maka batin kita itu pun harus hidup. Lalu bagaimana supaya gerakku adalah gerak batinku, yang menggerakkan jasad kita ini benar-benar batin kita. Batin kita yang suci, batin kita yang sejati, diri kita yang sejati. Itu yang bisa menggerakkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada nama Allah yang khusus untuk masalah tentang menggerakkan diri kita yang sejati, untuk menggerakkan batin kita yang sejati, untuk gerakku adalah gerak batinku. Itu ada di dalam Asmaul Husna. Seperti ketika kita ingin hati kita lembut, maka gunakan nama Allah yang maha lembut. Karena sejatinya kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin dicukupi, tidak kekurangan, bisa bayar hutang, baca asma Allah yang bunyinya Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan ketika kita ingin mendapatkan dunia, panggil nama Allah yang namanya Ya Fatahu Ya Rojak. Dan ketika kita ingin benar-benar mengetahui sesuatu hal yang batin, yang gaib, yang menggerakkan batin kita itu benar-benar batin kita yang sebenarnya, maka kita sebut asma Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, yaitu Ya Batin. Nah, ijazah ini dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana beliau itu wali Allah yang diperbolehkan untuk menunjukkan karomahnya, karena begitu dahsyatnya pengetahuan beliau tentang kegaiban itu sendiri. Bahkan beliau pernah menyampaikan, jika seseorang mengamalkan sebuah amalan atau tawasul atau berdoa pengen cepat merasakan, maka sebutlah nama beliau, beliau akan hadir. Dan kalau pengen meminta lewat beliau, insya Allah akan dijabah. Ini ada di dalam kitab-kitab ilmu hikmah. Dan ini ijazah dari beliau Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Caranya bagaimana? Caranya diamalkan selama 111 hari. Diamalkan kalau siang berpuasa, kalau malam sebelum tidur jam 12 malam membaca Ya Batin 1000 kurang 1. Semoga dengan mengamalkan amalan ini semakin memperkuat iman dan takwa panjenengan. Amin, amin ya Allah ya. Semoga semakin memberikan kekuatan dohiron wal batinan untuk panjenengan. Amin, amin ya Allah. Semoga dengan mengamalkan amalan ini panjenengan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Amin ya Allah. Suatu hal yang benar-benar sejati, sehingga sampai ke dalam hati dan membawa manfaat saudara-saudara kita yang melihat Amin apa ya yang Allah. kita
suguhkan menambahkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambahkan mahabbah, rasa cinta kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dawuhnya beliau yang mengamalkan amalan ini di dalam 41 hari akan diperlihatkan tentang alam gaib sampai alam Jabarut, bahkan insyaallah kata beliau sampai alam malakut. Ini Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang berbicara. Tapi yang terpenting adalah niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang berdoa itu ada 3 caranya. Yang pertama, tahu waktunya, yaitu malam. Jadi ketika kita meminta itu ada adab-adabnya. Jadi kalau kita meminta ke sama manusia saja ada adabnya, walaupun toh itu orang tua kita. Jadi nggak boleh ketika orang tua lagi capek-capek pulang kerja kita langsung minta, kan ya nggak boleh. Walaupun toh namanya anak minta sama orang tua pasti dikasih, tapi kan tetap harus beradab, sopan santun. Nggak boleh orang tua pulang kerja masih capek kita kok langsung meminta sesuatu, itu namanya tidak beradab. Maka meminta kepada manusia saja harus beradab, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meminta itu ada adab-adabnya. Yang pertama harus tahu waktunya. Yang kedua menggunakan wasilah. Dan wasilah yang paling utama adalah Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa itu tidak akan dijabah ketika tidak diawali atau diakhiri dengan sholawat. Dan yang ketiga, meminta itu dengan cara memanggil nama yang baik. Jadi nggak boleh kita meminta kepada manusia saja kalau kita kurang ajar, memanggil dengan nama yang jelek seumpamanya, memanggil nama seseorang dengan nama yang jelek nggak mungkin mau dikasih, apalagi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ketika kita sering memuji Allah itu nanti sebenarnya tanpa meminta pun kita akan dikasih. Kenapa wali-wali Allah itu mustajab doanya? Karena lebih banyak memuji daripada meminta. Nah kalau kita ini kan lebih banyak meminta daripada memuji. Baru menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim sekali, baca sholawat sekali, mintanya sudah berkali-kali, minta ini, minta itu. Makanya inilah kelebihan dari Asmaul Husna. Ketika sering menyebut asma Allah, memuji asma Allah, itu nanti tanpa kita meminta pun akan dikasih. Inilah kelebihan dari Asmaul Husna. Jadi supaya energinya kuat, supaya bisa memahami, bisa merasakan, dan bisa mengetahui tentang sesuatu hal yang gaib, itu amalkan ya batin. Jadi saya dulu waktu belajar ke Suyuti Al-Ghazali Cepu Jawa Tengah itu ada 2 pilihan ketika saya mendapatkan ijazah untuk membuka mata batin. Yang pertama disuruh memilih membaca asma ya latif atau ya batin. Tapi ketika itu dengan izin Allah saya memilih ya latif, karena memang hati saya itu keras. Saya anggap itu sebagai pembersihan. Dan sekarang terutama waktu saya di Kawah Condro di Muko itu, saya ada bimbingan untuk membaca Asmaul Husna ya batin. Itu sangat dahsyat sekali. Semoga Pak Rohman bisa mengamalkan, dan panjenengan semuanya yang mau mengamalkan silahkan membaca asma Allah ya batin. Kalau saya dulu tujuannya supaya setiap hidup saya ini, setiap langkahnya itu karena tuntunan dari batin saya, karena batin yang suci itu mendapatkan
bimbingan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya dulu mengamalkan ya batin karena saya tidak mau hidup saya karena hawa nafsu. Langkah saya dituntun oleh syaitan melalui nafsu. Tapi saya pengen setiap langkah saya itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui batin saya. Basyirah. Jadi monggo bagi panjenengan yang mau mengamalkan, diamalkan asmaya batin untuk membuka mata batin, diamalkan selama 111 hari, dipuasai, dan sebelum jam 12 atau jam 12 sebelum tidur, karena ijazahnya tidak tidur sampai jam 12 malam. Setelah itu membaca iya batin 1000 kurang 1. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di tempat ini saya ingin membuka sedikit tentang mediatoran dengan Pak Rohman, bahwa biarkan seperti air yang mengalir, jadi tidak akan membuat diri kita sakit. Karena saya lihat Pak Rohman ini sakit. Kenapa? Karena terlalu ke dalam. Karena mediatoran ini, apa yang beliau sampaikan itu sebenarnya hanya menempel saja di kita, jadi tidak terlalu ke dalam. Karena nanti jika terlalu ke dalam, masuk ke lambung, itu nanti membuat diri kita itu sakit, bahkan sesak. Harusnya bagaimana? Harusnya biarkan itu di bagian luar tubuh kita saja. Jikapun ada yang mau disampaikan, itu biarkan mengalir seperti air mengalir. Kita hanya menjadi perantaranya saja. Biarkan saja. Kuncinya harus los. Kuncinya harus los. Jangan dimasukkan ke dalam pikiran sampai nanti ada rasa ini mulut bicara ya seperti yang berbicara orang lain, seperti itu, sampai terasa ringan. Karena nanti bahkan kita bisa mendengarkan diri kita sendiri berbicara begitu, dengan sangat nyaman begitu, tidak harus tegang gitu. Nah kalau tegang nanti kecampuran amarah gitu. Dibiarkan seperti air mengalir saja, biarkan air seperti air yang mengalir saja. Nah ini pernah saya rasakan ketika saya jadab itu, ketika saya dikatakan oleh guru saya majadub itu kata guru saya, atau gila stres lah kata orang itu, ya seperti yang dikatakan Mbah Rete itu, ngeplay begitu, mengikuti saja. Bahkan saya sekarang sering menonton YouTube saya yang lama, karena saya sendiri merasa belajar dengan diri saya waktu itu. Kalau suruh mengulang seperti itu punya tidak bisa, karena bahasanya menurut saya terlalu dalam gitu. Apalagi pas saya lagi marahi si Riki hujan-hujanan itu. Jadi intinya ya mengikuti saja, mulai dari gerak tubuh kita, terus apa yang mau disampaikan begitu. Ya nanti semakin lama semakin terang, semakin lama semakin tenang dan nyaman, tidak menjadi beban. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba Pak Rahman di tangannya ditekan di sini. Sila saja. Posisi duduk sudah enak. Dirasakan dulu keluar masuknya nafas. Assalamualaikum
Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumatan yang Jabariyah Allah nyuni cinta komunikasi teleproyek ingkang wonten mriki. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaibi wasyahadati. Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaibi wasyahadati. Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaibi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi ya Syekh wa Sakulaini ya Kutuba Rabbani ya Ghusa Somadani ya Mahmuba Subhani ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibatnya barokahnya Tuan Sya'abdul Qadir Jailani, aromanya Sultanos, semoga cepat hadir manji. Innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Allah Akbar. Allah Akbar. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ada apa kalian ke sini? Saya datang ke sini untuk silaturahmi. Saya datang ke sini untuk menyambangi leluhur saya. Mohon maaf, panjenengan dengan siapa ini? Bodoh. Siapa? Bodoh. Sinten panjenengan ini? Bodoh. Butok. Siapa nih? Sinten nih? Panjenengan yang ada di sini. Sekali lagi saya mohon izin untuk datang ke sini. Apakah saya diizinkan untuk siapapun leluhur dia, anak cucu dia, silakan datang sini. Mau membuat apapun silakan, asal keturunan dia mau. Kalau bukan keturunannya kenapa? Hati-hati ke sini. Berbuat tidak baik, aku akan makan. Tapi kalau warga yang datang ke sini untuk berdoa di sini, asal maksudnya baik, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak baik, melakukan tidak baik, aku makan. sekali lagi saya mohon izin untuk datang ke sini. Panjenengan sudah lama berada di tempat ini. Panjenengan siapanya di sini? Aku yang menguasai tempat ini. Khodamnya? Apa panjenengan dulu? Maksud saya apa panjenengan dulu khodam atau ilmu yang dimiliki oleh beliau yang berada di sini? Tidak, aku di sini. Hubungannya dengan beliau yang ada di sini? Aku takut sama dia. Dulu sampean pernah dikalahkan. Sampean mengabdi menjaga.
sebagai bentuk hormat sama beliau. Tempat ini aku jaga. Tempat ini yang paling bagus untuk berdoa apa? Untuk apa biasanya yang paling bagus? Kalau menurut panjenengan, sepengetahuan panjenengan? Ikuti langkah dia. Langkah beliau yang saya tahu mengamalkan surat Al-Ikhlas. Apakah Aku itu tak benar? tahu. Tapi dia suka sholat. Dia suka ibadah. Kepada Allah. Yang lebih penting adalah sholat. Yang aku tahu gitu. Dia suka duduk. Dia suka diam. Kalau panjenengan sendiri sholat apa enggak? Tidak. Panjenengan sudah muslim atau belum? Belum. Panjenengan sendiri nggak sholat atau Gak mau. orang sholat? Gak mau. Iya. Ya lakum dinukum waliyadin lah. Bagimu agamamu, bagiku agama. Karena yang aku ikuti tidak menyuruhku. Tidak menyuruhku. Lakum dinukum waliyadin. Cuma dia yang sanggup menyuruhku. Aku tidak akan mau disuruh siapapun. Karena aku penguasa sini. Teman nggak diislamkan toh? Tidak menyuruh. Oh, tidak menyuruh. Kalau saya yang nyuruh? Tidak. Kecuali dia yang menyuruh. Iya, ini nyuruh orang sholat, dia sendiri tidak sholat. Aku tidak menyuruh. Tapi kalau mau ikutin dia. Dari tadi itu sudah merasa di sini ada sesuatu hal yang luar biasa. Karena sebenarnya jalannya dari sana, tapi bukan dari sana. Kita tadi kan dari sana, harusnya dari sini deh. Jalannya itu dari belakang situ. Terus sampai sekarang bertempat tinggal di mana? Aku di mana-mana. Oh, di mana-mana. Daerah sini aku yang Pohon menguasai. bambu ini sampean. Sini Syukur. teh, saya lihat tadi kayak di sini tak ada rumah teh. Di pohon bambu sini. Ada berapa orang yang bersama panjenengan itu berapa ini? Banyak. Oh, banyak. Tapi aku cuma satu. Banyak. Makhluk kayak aku cuma satu. Ulah panjenengan itu makhluk yang seperti apa? Tuh. Tuh. Iya. Gak pengen masuk Islam tak jenengan? Gak pengen. Ya sudah, enggak apa-apa. Nggih. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tertarik tadi jenengan itu menyampaikan beliau itu berarti senang kalau anak cucunya itu sholat. Oh, tapi sampai nggak sholat. Tapi maksudnya yang panjenengan sampaikan itu beliaunya begitu. Beliaunya itu sholat. Senang kalau anak cucunya sholat juga senang. Karena beliau tidak mempermasalahkan. Oh, itu namanya. Pengikutnya diberi kebebasan. Ya, itu maksudnya dari dalam hati. Kalau bahasa kita, lakum dinukum waliyadi. Saya pun juga begitu. Monggo kersa. Yang ikut sama saya ada muslim, non muslim, ya monggo kersa. Tapi sebenarnya kalau kita melihat yang baik kan harusnya kita ikut ya. Zaman melihat beliau baik, zaman nggak pengen ikut. Aku selalu ikut. Tapi tidak diperintahkan itu. Saya mau tanya. Beliau ini kan terkenal dengan sebutan yang Jabariyah atau Sabariyah. Itu benar beliau itu terkenal sabar begitu? Gimana menurut jenengan gimana? Kan menurut kabarnya beliau itu terkenal sangat sabar begitu. Itu menurut jenengan gimana? Coba. Sabar pada bawahan-bawahannya. Tapi kalau sama musuhnya, berarti sabar pada tempat. Beliau itu ini ya, pejuang ya. Pejuang melawan siapa? Pejuang melawan yang dolim. Iya, maksudnya yang dolim itu siapa? Banyak. Beliau itu hidup di zaman penjajah dulu atau? Oh, berarti ikut berjuang melawan penjajah. Teman tahu penjajah enggak?
penjajah itu orang bukan asli sini, bukan bumi. Itu yang dari mana? Rambutnya putih. Rambutnya putih. Rambutnya putih. Belanda. Nggak tahu. Kulitnya putih. Iya. Berarti Pak beliau itu ya tegas ya sama orang dolim itu tegas sama penjajah itu. Sabarnya itu kalau sama orang baik. Oh, sama orang jahat ya tegas. Mengingatnya pun anak-anaknya kalau tidak mau apa gitu. Sholat sama sangat marah. Kalau berikutnya nggak sholat beliau marah. Marah, tidak sabar. Tapi kamu nggak sholat, dia nggak marah sama kamu. Enggak. Berarti untuk yang muslim yang nggak sholat marah, tapi kalau yang non muslim ya nggak marah. Oh iya. Itu kayaknya teman-temanmu ada yang mau datang. Jangan sini, jangan. Iya. Kamu terganggu tidak dengan kedatangan saya ke sini? Tidak ya? Aku suka kamu sini. Pantesan saya juga suka ke sini. Karena kamu kayak Tuhan saya. Alhamdulillah. Semoga mendapatkan barokah dari beliau. Alhamdulillah. Samanya gimana saya sama beliau? Kamu juga sabar. Alhamdulillah. Tapi saya masih Kamu suka nolong orang. Alhamdulillah. Ya kadang-kadang nolong kalau ada duit. Kalau nggak ada duit ya malas. Mau duit. Iya, kalau yang punya duit. Saya nggak pengen duit. Ya, yang punya duit jangan pelit. Kalau yang nggak punya duit ya ditolong ikhlas. Kalau mau saya kasih. Kamu nanti ngasih terus kamu minta. Minta makan. Iya, nanti kamu minta duit terus. Saya udah tahu sebenarnya saya nggak mau. Karena buat saya kebaikan itu semuanya harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah tidak akan bisa. Tapi saya salut loh kamu walaupun bukan muslim tapi suka sama orang muslim loh. Sampai mau menjaga makamnya orang muslim subhanallah. Karena itu perintah dia. Oh, Karena itu perintah dia. Berarti di sini kalau ada yang minta yang nggak baik-baik itu kamu ya marah ya? Karena ada yang minta yang nggak baik. Banyak. Terus kamu apain? Aku makan. Makan yang beliau masuk itu sukmanya. Ini jadi bingung gitu nanti. Seperti itu terikat sukmanya nanti. Jadi babu nanti buat beliau itu. Oke, sekali lagi terima kasih kehadirannya sudah mau untuk bersilaturahmi dengan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada hal-hal yang tidak mungkin kurang berkenan. Minta apa? Dupa? Apa? Jalur rokok. Rokok? Buat minyak wangi? Oh iya. Minyak wangi ini boleh? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim. Saya masih ada tarikan ke sana. Sebentar ya.
Sebenarnya yang pas itu teh masuknya dari sini. Ini sebenarnya tadi itu. Tadi di sana tadi ada buto. Nah kayak gini enak kan duduk gini buat nanti tempat zikir. Sini saya nggak tahu kenapa ada tarikan untuk ke sini. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Saya ada yang narik gitu perasaan saya ke sini teh. Kenapa kok hati saya ketarik ke sini? Kayaknya ada hubungannya juga loh. Saya dalam hati saya kok basuh pangat itu. Semangat di Cipinang itu ya. Mungkin Bapak dulu diajak orang tuanya tuh ya ke sana dulu karena itu leluhur ini, bukan maksudnya ini. Bapak dulu dibawa tuh ya ke sana dulu. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kul ini udah Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu. Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu. Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim.
Sayyidina Muhammad. Allah 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.